Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik Bu. Baik Bu. Sehat semua? Sehat Bu. Baik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin pimpin baca doa? Baik Bu. Baik, Siti Zakia silahkan. Teman-teman, mari kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Nah, sekarang mari kita menyanyikan dulu lagu nasional. Ibu akan share. Nah, semuanya mari berdiri, kita menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri. Ada Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa di sini yang tidak hadir ya? Kayaknya hadir semua. Coba Ibu absen dulu. Nadia Marita Ulfa? hadir Bu. Cahya Afri Rusda? Hadir Bu. Siti Zakia? Hadir. Norma Sari? Hadir Bu. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah anak-anak Ibu hadir hari ini. Siapkan dulu alat tulisnya, kemudian cek jaringan kalian apa bagus atau tidak, kemudian rapikan tempat duduknya. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Pelajaran sebelumnya kita mempelajari apa ya? Tarian Bu. Iya, tarian Bali, kemudian ada mempelajari gaya, kemudian apa lagi? Mengenai Cerita fiksi Bu. Nah, betul. Jadi pembelajaran kita hari ini akan berkaitan dengan cerita fiksi juga. Baik, tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis ekonomi, meliputi produsen, distributor, konsumen di lingkungan sekitar. Manfaat kita belajar hari ini yaitu agar kita dapat mempelajarinya di kehidupan sehari-hari kita mengenai karakteristik individu sendiri yang utama ya. Baik, nah sekarang coba lihat. Terlihat Bu. Ada gambar badut Bu. Iya, itu ada gambar badut. Apa kalian pernah melihat badut sebelumnya di dunia nyata? Pernah Bu. Sering. Semua. Baik, pembelajaran kita akan mengenai kegiatan ekonomi. Nah, badut ini merupakan juga kegiatan ekonomi, tapi pada bidang jasa. Nah, sekarang siapa yang ingin membaca? Silakan. Saya Bu. Wisnawati silakan. Baik Bu. Hari itu Sari dan teman-teman berdiskusi mengenai berbagai pekerjaan sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Mereka juga berdiskusi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Nah, Saya Bu. iya, terima kasih Misna. Kemudian sekarang siapa yang ingin membaca percakapan ini? Saya Bu. Baik, Nadia jadi Sari, Zakiah jadi Andin, kemudian siapa lagi tadi? Satu lagi. Ruswati. Ya, baik, Ruswati jadi Dayunya. Silakan dimulai. Pekerjaan sebagai badut banyak kita jumpai di kota. Iya, menjadi badut merupakan salah satu bekerja jasa. Apa contoh pekerjaan lain yang saling berkaitan dalam satu kegiatan ekonomi ya? Ayo kita mencari tahu. Ya, baik. Jadi badut itu merupakan pekerjaan di bidang jasa, tapi di kegiatan ekonomi. Nah, sekarang coba lihat ini. Setiap hari di sekitar kita terjadi berbagai kegiatan ekonomi. Nah, apakah kamu pernah menemani ibu berbelanja di pasar? Maaf, di rumah kata ibu. Siapa yang pernah menemani? Bu, sering. Saya Bu, sering. Saya Saya suka Bu ikut. Pekerjaan Ibu juga. Ya, bagus menemani ibu. Jadi kalian berbakti sama orang tua ya. Kemudian, nah kalian menemani ibu ke pasar itu salah satu kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya, bagaimana kegiatan ekonomi itu? Nah, kegiatan ekonomi usaha yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sesudah ini ibu akan menampilkan video mengenai kegiatan ekonomi. Anak-anak ibu silahkan memperhatikan video ini karena sebelumnya kan sudah ibu kirim link video ini kepada kalian untuk mempelajarinya. Nah, ini ibu akan ulas sedikit. Nah, kalian silahkan amati. Beragam kegiatan ekonomi. Apakah teman-teman sudah tahu apa sih kegiatan ekonomi itu? Ya, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk, kita pelajari lebih lanjut. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikutnya, nah kalian sudah mengamati video mengenai berbagai ekonomi. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, coba lihat ada kegiatan produksi ini. Itu gambar pertama apa ya? Baca. Pengusaha furnitur Bu. Nah, mengubah kayu Jadi Ubah kayu menjadi perabotan rumah tangga Bu. Iya. Jadi tujuan produksi sendiri menghasilkan barang atau maupun jasa kan produksi. Jadi kegiatan produksi itu pengolahannya. Nah, tadi kan sudah melihat videonya. Kemudian setelah ada tiga macam. Kemudian ada kegiatan distribusi. Apa kegiatan distribusi itu?
Coba lihat gambar Penyaluran ini. barang. Bu. Iya. Penyaluran barang. Iya, penyaluran barang produksinya ke toko kecil seperti warung maupun ke pihak yang lebih besar seperti supermarket. Nah, distribusi ini merupakan penyaluran. Nah, distribusi ini di dalamnya ada apa sih, Bu? Ada agen, reseller, kemudian pengecer, ya kan? Kemudian kegiatan distribusi ini penyalur antara produksi ke konsumen. Nah, setelah ini ada kegiatan konsumsi. Nah, apa konsumsi itu? Mengonsumsi makanan yang dibeli di toko atau Warung. Ya, ada di gambarnya juga membeli. Nah, jika penjelasan Ibu sedikit bahwa kegiatan konsumsi ini terakhir dari kegiatan ekonomi. Jika kalian membeli suatu barang, kemudian kalian jual kembali, itu akan kembali jadi pengecer, yaitu distribusi. Jadi konsumsi ini pokoknya ya dikonsumsi, yaitu orangnya konsumen. Konsumen orangnya yang kita konsumsi barangnya. Kalau kita jual kembali itu namanya distribusi atau pengecer. Paham anak-anak di sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, paham. Sebelum itu Ibu akan ice breaking dulu lah, biar kalian semangat untuk belajar. Baik, Bu. Bisa lihat Ibu? Bisa. Ya. Perhatikan. Ikuti apa yang Ibu ucapkan dan Ibu katakan. Siap? Siap. Bebek-bebek, ayam-ayam, bebek-bebek. Bebek-bebek, ayam, bebek-bebek. Apakah ayam? Bebek-bebek. Ayam. No, ayam. Salah, kata Ibu tadi kan ikuti apa yang Ibu ucapkan. Bukan menghitung ayam berapa. Betul kan? Nah, Salah. ya, nggak apa-apa. Jadi konsentrasi kalian lebih dikonsentrasikan lagi lah, ya kan? Apa yang Ibu bilang tadi. Jadi, baik, terima kasih. Sudah semangat belajarnya? Semangat. Ya, Ibu ikut juga semangat kalau kalian semangat. Nah, baik, Ibu akan membagi kelompok pada kalian. Kelompoknya dibagi dua. Ada dua kelompok. Yang pertama kelompok Nadia, Rizka, Indah, Cahya, Emma, dan Ruswa. Kemudian kelompok dua, Nisna, Arifah, Zakia, Izatil, Indah. Nah, tadi ada Ibu kirim linknya kepada kalian tadi di grup WA. Silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Boleh mencari di sumber manapun. Asal kalian bekerja kelompok ya. Jangan ada yang tidak mengerjakan. Baik, ya. Baik, Bu. Ya, baik. Silahkan kerjakan. Jika sudah bilang ya sama Ibu ya. Baik, Bu. Hampir selesai, Bu. Baik. Dikit lagi, Bu. Sudah. Ini sudah, Bu. Baik, kita Sudah, Bu. Kelompok dua, kelompok satu sudah apa belum? Kelompok 1 juga sudah, Bu. Baik, siapa yang ingin berurutan ya? Siapa yang kelompok satu? Siapa yang ingin menyajikan hasil kerja kelompoknya? Silahkan. Mengapa individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa itu sebagai produsen? Jawaban kami, karena kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen tujuannya untuk menciptakan produk maupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pasar agar bahan atau barang bisa digunakan lalu proses pembuatan atau pengubahan. Kegiatan ini menciptakan nilai guna. Itu, Bu, dari kelompok kami. Ya, betul sekali. Bagaimana kelompok dua? Apakah sama? Mirip-mirip jawabannya apa enggak? Mirip-mirip, Bu. Ya, enggak apa-apa. Nanti kalian kumpul sama Ibu, nanti Ibu cek kembali. Baik, kelompok dua silakan, siapa yang ingin menyampaikan pertanyaan yang nomor 2? Saya, Bu, saya. Baik, silakan Misna. Nomor 2, pertanyaannya mengapa penyalur barang atau jasa disebut sebagai distributor? Lalu kami menjawab karena distributor merupakan pihak yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Dalam melakukan perannya, distributor bisa saja membeli produk produsen, kemudian distributor akan menyalurkan barang tersebut dengan cara menjualnya kembali pada pengecer atau konsumen. Dengan sistemnya demikian, distributor akan mengambil keuntungan dari potongan harga produsen dan harga jual pada konsumen atau pengecer. Itu, Bu, hasil kami, Bu. Wah, hebat kelompok 2. Kelompok 1 juga tadi hebat jawabannya. Tepuk salut untuk kalian dulu. Tepuk salut. Pintar anak Ibu. Nah, baik, kumpulkan aja. Nanti Ibu akan periksa mengenai pertanyaan yang sudah Ibu kasih kepada kalian. Apakah kalian paham tentang kegiatan ekonomi ini, yang 3 ini? Paham, Bu. Baik, jika paham, Ibu akan melanjutkan mengenai ini. Ini gambar apa? Ini termasuk kegiatan ekonomi juga, dong? Gambar banyak itu, Bu. Itu pedagang sayur. Ada pedagang sayur, ada Ekonomi. Nah, di sini kegiatan ekonomi ini pasti mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dari setiap orangnya, setiap individunya. Nah, bagaimana karakteristik individu itu? Ada yang tahu bagaimana karakteristik individu itu? Nah, ya, melekat pada diri dari individu itu yang melekat pada diri individu sendiri, Bu. Iya, Dirinya, Bu. betul. Melekat pada diri individu itu sendiri. Nah, karakteristik individu ini merupakan minat, sikap terhadap diri sendiri, pekerjaan dan situasi pekerjaan. Kompetensi pengetahuan tentang pekerjaan, emosi. Nah, suasana hati ini sendiri yaitu karakteristik orang yang berbeda-beda. Ada yang lemah lembut, ada yang kasar, ada yang keras suaranya, macam-macam. Senang. Nah, selanjutnya. Keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan karakteristik individu dalam masyarakat. Nah, di sini ada 6. Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Di sini, sikap nasionalisme dalam diri setiap individu dapat tumbuh dengan adanya rasa cinta tanah air. Yang kedua, memupuk sikap toleransi. Adanya keragaman karakteristik masyarakat Indonesia menuntut sikap toleransi yang tinggi segenap masyarakat Indonesia. Kemudian kita juga terkenal sebagai warga yang ramah tamah, murah senyum, menyapa orang. Coba perhatikan gambar ini. Nah, ini sedang apa?
sedang menjual minyak goreng, Bu. Ya Bu, minyak goreng. Iya, minyak goreng. Karena tadi kita mengenai kegiatan ekonomi, kemudian kita mengetahui karakteristik individu. Seseorang pasti semua orang itu berbeda-beda pada karakteristiknya. Nah, sekarang itu ada gambar orang yang lagi antri mungkin menjual minyak goreng yang sekarang agak langka. Sekarang siapa yang ingin membaca cerita di minggu lalu? Saya mau Bu. Siapa? Coba saya tuh siapa ya? Rizka Bu. Baik, Rizka, silahkan Rizka baca. Semuanya ke Bu. Satu paragraf aja, gantian. Siapa lagi yang kedua? Saya mau Bu. Nah, dia udah, siapa yang lain? Indah Bu. Oh, baik, Indah Bu. gantian ya, biar semua ngerasain. Baik, Rizka mulai. Ya dari judulnya Bu ya. Iya. Cerita di minggu pagi, minyak goreng. Emak-emak pada mengomel, menongkol. Minyak goreng seperti lenyap di telan bumi, kalaupun ada harganya selangit. Apa diperkirakan? Agar tiada lagi tangis anak-anak kami dan keluh kesah ibunya. Diperkirakan ada oknum-oknum nakal yang menimbun minyak goreng tersebut sehingga minyak goreng di pasaran menjadi langka dan harga naik. Begitu kejam para oknum yang menimbun untuk mencari keuntungan dan memperkaya diri. Sudah Bu. Baik, terima kasih Rizka dan Indah. Baik. Sekarang siapa? Tadi kan sudah membaca semua. Tadi menyimak nggak semuanya? Menyimak Bu. Tadi sudah tahu apa yang dirasakan oleh emak-emak. Emak-emak itu siapa sih? Ibu-i? Ibu. Tuan itu siapa sih yang menimbun minyak goreng? Minyak Dan itu jatuhnya sebagai distributor ataupun distribusi. Emak-emak sebagai konsumen. Sekarang kalian jawab lagi pertanyaan. Nah, tadi kan sudah ibu bagi kelompoknya. Itu teruskan saja. Kelompok satu tadi, ingat siapa saja tadi? Nah, itu jawab pertanyaan ini. Silahkan kalian menjawab pertanyaan ini. Ibu beri waktu Baik Bu. 10 menit cukup. Silahkan. Ibu sudah selesai. Wah, hebat sekali. Kelompok 1 juga sudah selesai Bu. Wah, Sudah Bu. Wah, hebat sekali anak-anak ibu. Cepat mengerjakannya. Siapa yang ingin menyajikan hasil kerja kelompoknya? Tadi kelompok 1 sudah baik. Satu aja, kelompok 2 coba. Saya Bu, Endongo. Baik. 1. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Jawaban kelompok 2, emak-emak Bu atau ibu-ibu pembeli goreng. Kemudian ada tokoh tuan. Tuan itu adalah oknum yang nakal. Kemudian yang nomor 2 adalah tokoh antagonis dan protagonis dari cerita. Siapa tokoh itu? Untuk protagonis emak-emak dan tokoh antagonis itu tuan. Baik, oke, terima kasih. Kita bagi ya. Kemudian gimana? Kelompok 1 jawabannya sama apa enggak? Sama Bu dengan kelompok 2. Baik, sama. Kemudian kelompok 1 coba jawab pertanyaan nomor 3. Oke, yang nomor 3, coba kemukakan pendapat kalian secara singkat tentang keberagaman karakteristik setiap individu tersebut. Karakteristik perbedaannya, emak-emak sebagai pembeli dan tuan sebagai penjual, mereka sangat berbeda. Sedangkan tuan mungkin saja merupakan meraup keuntungan Bu, karena karakter keduanya sangatlah berbeda. Iya, karakter tuan dan emak-emak ini sangat berbeda. Padahal minyak itu aslinya tidak langka juga, cuma ada yang menimbun. Dan harganya juga mahal. Untuk anak-anak ibu, apa paham? Paham Bu. Gimana tadi kelompok 1, tadi kelompok 2 gimana? Sama apa tidak? Jawabannya nomor 3. Sama, alhamdulillah. Jika sama, karena kalian sudah paham apa sih pembelajaran kita hari ini. Ibu nilai kami tadi gimana Bu? Bagus tidak Oh Bu? iya, ibu lupa. Alhamdulillah kalian ingatkan. Sebentar, ibu cek dulu. Ya Bu. Hasil kerja kelompok kalian tadi ada kegiatan ekonomi. Kelompok 1 bagus, alhamdulillah nilainya 100. Kemudian kedua juga sama, lengkap. Deskripsinya bagus, menjawab pertanyaannya. Kemudian kelompok 1 mengenai cerita tadi bagus juga. Alhamdulillah semuanya paham mengenai pembelajaran ibu hari ini. Ya Bu. Ya, anak-anak ibu pintar semua, ibu senang. Nah, sekarang siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Yang menganalisis kegiatan ekonomi Bu, seperti produsen, distributor, dan konsumen. Iya. Apalagi? Menganalisis karakter pada teks tadi Bu. Iya. Sama menemukan tokoh-tokoh Bu pada cerita fiksi. Ya, sip. Jadi pembelajaran kita hari ini, anak-anak ibu pintar semua, hari ini sudah mengetahui beragam kegiatan ekonomi dan memahami beragam karakteristik individu dan menentukan tokoh pada cerita yang telah kalian baca. Mengenai judul tadi apa? Cerita di minggu pagi minyak goreng dan menganalisis karakteristik pada setiap tokohnya. Nah, di sini Bu ingin tanya sebelumnya, pembelajaran mana yang kalian sukai dari ketiga itu? Saya suka yang membaca teks tadi Bu, yang minyak goreng. Wah, hebat. Siapa lagi? Saya suka yang konstruksi tadi Bu. Bu, bukan jualan. Iya. Sip, mantap. Terima kasih karena kalian menyukai pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu akan memberi penilaian kepada kalian, lembar penilaian. Sebentar, Ibu kopikan dulu link lembar penilaiannya. Kalian nanti masuk, Ibu kirim di chat. Ya, ada masuk? Ada Bu. Ya, silakan kali ya, buka Google Chrome kalian, klik aja nanti masuk, otomatis kalian menjawab pertanyaan yang telah Ibu sediakan. Ibu beri waktu 15 menit cukup. Bu. Ya, cukup dong, karena kalian paham ya. Baik, silakan menjawab sekarang, tidak boleh nyontek ya. Baik Bu. Gimana nyonteknya kata Ibu? Nggak boleh buka-buka internet. Baik Bu. Baik Bu. Sudah selesai Bu. Sudah selesai Bu. Sudah Bu. Wih, mantap, anak ibu pintar-pintar semua. Ibu cek dulu ya. Wah, semuanya bagus-bagus nilainya di atas KKM semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang sebelum berakhir pembelajaran, kalian rapikan dulu alat tulis kalian. Sudah? Duduk yang Ya, Bu. rapi, duduk yang rapi. Siapa yang ingin baca doa sebelum pulang sekolah? Saya Bu. Baik, Misna, silahkan. Ijatil Bu. Oh, Izadil, silahkan yang belum.
Teman-teman, sebelum pulang kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, terima kasih Izat ya atas doa yang memimpin doa hari ini. Baik, silahkan setelah ini belajar lagi untuk pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai karakteristik lagi beragamnya, kemudian nanti mengenai industri dan cerita fiksi kembali. Nanti pelajari ya untuk besok. Nah, cukup sekian dari Ibu belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.